sepenuhnya waktu saya silahkan ke Coach Taufik. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa musalliyan ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan selamat berjumpa kembali dalam serial Muslimpreneur. Jadi kita malam Jumatan setiap pekan dengan belajar bersama, insya Allah kita niati. Kita ngambil tabarukan malam Jumat, insya Allah dengan belajar bersama. Dan insya Allah serial ini akan terus, mudah-mudahan dengan izin Allah, tahun 2 tahun kalau Allah mengizinkan, mudah-mudahan kita bisa continue. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bicara tentang sukses dengan menjadi seorang master. Apa itu master? Padanan kata master itu adalah ahli. Padanan kata master itu adalah expert. Padanan kata master itu adalah juga bisa sarjana. Intinya adalah bahwa seorang master itu adalah seorang yang menguasai terhadap bidang-bidang yang digelutinya. Sangat menguasai. Jadi kalau teman-teman biasanya mempelesetkan dengan kata mastah. Jadi panggilannya mastah. Dan bagi orang-orang yang belum master, biasanya dia dengan rendah hati mengatakan saya seorang newbie gitu. Nah, hari ini kita akan bicara master. Menjadi master. Tadi sudah disebutkan oleh host pengantar, ada master chef. Bahkan ada tadi katanya master kungfu. Jadi kalau master chef berarti sangat menguasai dunia masak-memasak. Dan biasanya master chef ini sudah bukan tingkatannya bukan ilmu lagi, bukan hanya terampil lagi, tapi di sana sudah ada feeling, sudah ada namanya intuisi, sudah ada yang namanya sesuatu yang tidak perlu proses berpikir lagi, tapi itu terjadi secara otomatis. Jadi kalau dia bisa membayangkan kalau bahan masakannya ini campur dengan bahan masakan ini, campur dengan bahan masakan itu, takarannya harus berapa, kemudian bumbu masaknya ini, prosesnya harus apakah dipanggang, dibakar, dan sebagainya. Mereka para master chef ini sudah bisa membayangkan. Yang ini tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang masih newbie. Demikian pula kira-kira kalau master, jadi kalau ada permainan catur, chess namanya master of chess. Jadi kalau orang sudah tingkatannya internasional, dia mendapatkan gelar master. Jadi kalau dia master, kemudian di atasnya lagi menjadi grand master, dia sudah bisa membayangkan varian langkah ke depan, mungkin 100 langkah ke depan, ya. Varian-varian itu sudah dihitung di luar kepala, dan biasanya ini tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang biasa, yang masih newbie. Pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang master, saya ingin menyampaikan dulu tentang manusia. Manusia ini
adalah makhluk Allah yang memang unik, yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang diumpamakan, seumpama saya membayangkan seorang diri pribadi kita ini adalah sebuah mesin. Manusia itu adalah mesin yang otomatis. Dan manusia, mesin yang berupa manusia itu bisa mengembangkan dirinya sendiri. Yang itu tidak dimiliki oleh mesin-mesin yang bikinan manusia. Jadi manusia itu adalah sebuah mesin yang memiliki sistem yang namanya swabina. Dia bisa self-healing. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa mengembangkan dirinya sendiri. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, itulah yang namanya mesin yang berupa manusia. Dan mesin yang namanya manusia, mesin dalam tanda petik, saya katakan begitu, ini sangat efisien, sangat efektif. Jadi efektivitasnya sangat tinggi. Efisiensinya sangat tinggi. Walaupun dia sudah berkapasitas 1 jam penghasilannya 1 miliar, umpama begitu, toh dia dikasih yang namanya bahan bakar berupa nasi pecel, dia tetap bisa berproduksi 1 miliar. Jadi meskipun dia menjadi mesin yang super canggih, meskipun dia sudah menjadi mesin yang outputnya tinggi, value produknya sangat mahal, tetapi ternyata dia bisa dibiayai dengan sangat murah. Inilah yang namanya manusia. Jadi, maka tiada aset yang melebihi baiknya aset manusia. Jadi oleh karena itu tidak salah apabila kita sebagai pribadi, maka kita berinvestasi pada diri kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan kapasitas kita, mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan produktivitas kita, walaupun mungkin kita dengan bahan bakar lah gitu ya, bahan bakar yang relatif murah, bahkan masih bisa mempertahankan dengan sangat murah sekali, tetapi kita bisa mencapai lompatan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, aset yang paling baik itu adalah aset manusia. Perusahaan, kalau saya katakan manusia itu adalah aset yang paling baik. Jadi apapun perusahaannya, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan aset yang bernama sumber daya manusia. Jadi manusia dikatakan sebagai resources, human resources. Bahkan di masyarakat kapitalis, teori-teori manajemen yang berhaluan kapitalis materialistik, yang namanya human resources itu sudah disebut sebagai human capital, ya, human capital. Jadi human, manusia dianggap sebagai modal. Itu seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebagai pribadi, jangan lupa kita terus berbenah diri, kita terus mengembangkan diri, kita terus mengupdate diri kita. Kalau sudah mempunyai perusahaan, kita harus mengupdate manusia-manusia yang bergabung di dalam perusahaan kita. Demikian juga sebuah negara. Jadi, negara yang miskin sumber daya alamnya, pasti yang diandalkan adalah sumber daya manusianya. Karena manusia itu adalah yang paling baik menyimpan nilai. Manusia yang paling baik menyimpan nilai. Jadi, kalau kita sudah berproses menjadi master, jumlah masternya banyak, insya Allah nilai-nilai atau value yang dihasilkan oleh para master ini akan luar biasa. Ketika menyentuh pertanian, dia master pertanian, maka bidang pertanian juga akan disentuh dengan para master-master yang akan menghasilkan value yang akan luar biasa. Dunia peternakan, dunia laut, dunia kehutanan, dunia manapun, termasuk dunia bisnis, maka kita harus berjalan menuju menjadi seorang master. Tapi sebaliknya,
Jadi liabilitas yang paling buruk itu adalah juga berupa manusia. Kita kan sudah mengenal namanya liabilitas. Liabilitas segala sesuatu yang menguras uang dari kantong kita. Liabilitas bagi orang tua kalau itu mempunyai anak-anak, jadi liabilitasnya adalah yang menguras uang dari kantongnya. Tidak hanya itu, tapi juga menguras pahala yang telah ditabung oleh orang tuanya. Ketika nanti orang tuanya harus mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan atas ketidakpertanggungjawabannya ketika mendidik anaknya di dunia. Jadi hati-hati terkait dengan yang namanya human resources, sumber daya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ternyata manusia itu bertingkat-tingkat, dan yang paling baik tingkatannya, yang Allah angkat derajatnya adalah yang beriman dan bertakwa dan kemudian berilmu. Pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini kita akan berbicara bagaimana membangun manusia atau perjalanan menuju expert. Perjalanan manusia menjadi ahli. Perjalanan manusia menjadi mastah. Itu seperti itu. Pemirsa Kafah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata manusia itu bertingkat-tingkat. Manusia itu berderajat-derajat. Allah sendiri mengatakan, tadi yang saya sebut ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, sedang dan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan sekaligus orang yang sudah diberi ilmu beberapa tingkatan derajat. Jadi kalau begitu, memang nyatanya, senyata-nyatanya, faktanya bahwa manusia itu berderajat-derajat secara kualitas. Secara kualitas. Pertama, saya akan menyitir apa yang dikatakan oleh Abu Hamid Imam Al-Ghazali ketika beliau menulis dalam sebuah kitabnya. Jadi manusia ar-rijalu arbaatun. Laki-laki atau tingkatan manusia itu ada 4 kategori. Jadi yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Manusia yang pertama adalah seseorang yang tahu. Kemudian dia itu tahu bahwa dia itu tahu. Tahu bahwa dia itu tahu. Bahwa alimun. Maka orang ini adalah orang alim. Maka kata Al-Ghazali, fattabi'uhu, ikutilah dia. Orang ini tingkatannya yang paling tinggi. Yang kedua adalah rajulun la yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang dia tidak tahu bahwa dia itu tahu. Jadi ada kan orang-orang itu pinter, ada orang-orang itu mampu, tapi nggak menyadari bahwa dia itu mampu. Justru orang lain yang memandang dia mampu. Bahwa naimun, wadzalika naimun, kata Imam Ghazali. Itu orang yang tidur. Fa'aikiduhu, maka bangunkan dia. Sadarkanlah bahwa dia memang orang yang mampu, orang yang hebat. Termasuk kita sering tidak mengenali diri kita. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ini lebih rendah di bawahnya alim. Jadi ada alim, ada naim. Kemudian yang ketiga adalah rajulun yadri annahu la yadri. Adalah seorang yang tahu bahwa dia dalam keadaan tidak tahu. Saya ini bodoh. Saya ini kurang paham. Saya ini tidak tahu. Kemudian orang itu menyadari, dan ketika menyadari dia butuh dipandu. Wadzalika mustarsyiduna. Orang-orang ini adalah orang-orang yang butuh dipandu. Fa'arsyiduhu, maka pandulah dia.
tolonglah dia. Nah, kalau yang pertama orang yang tidur, bangunkan dia. Orang yang kedua butuh dipandu, pandulah dia untuk lebih tahu. Kemudian yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Nah, ini wong bodoh ngaku pinter. Jadi dia ini goblok, cara Surabaya goblok, tapi orang ngerti goblok ya. Nah, itu seperti itu. Fadzalika jahilun. Orang ini orang yang jahil, orang yang goblok. Jadi orang bodoh ngaku pinter. Sudah sesat, merasa harus memberi petunjuk kepada orang lain. Nah, orang ini farfaduhu, maka orang ini tolaklah, orang ini jauhilah, jangan berteman dengan orang begini, bodoh, gak ngerti bodohnya. Itu seperti itu. Nah, maksud saya menyampaikan pada pertemuan yang pertama di awal-awal ini adalah bahwa memang manusia itu berkategori, memang manusia itu berderajat. Dan kita harus mengetahui derajat-derajat manusia itu untuk menyikapi. Pertama, ikutilah. Kedua, bangunkanlah. Ketiga, pandulah. Yang keempat, jauhilah. Nah, ini terkait dengan kebijaksanaan. Orang yang bijaksana. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa dia itu mengerti. Bahwa orang yang tidak mengerti bahwa dirinya dan tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti, itulah orang yang bodoh, orang jahil. Nah, malam hari ini saya juga ingin menyampaikan terkait dengan ada satu lagi pengkategorian. Pengkategorian itu juga sangat terkenal di dunia pembelajaran. Di dunia pembelajaran. Ya, itu adalah dikatakan sebagai learning model. Learning model. Model pembelajaran. Dan di dalam learning model ini, manusia itu dikategorikan juga menjadi 4. Ya. Manusia itu dikategorikan menjadi 4 hierarki. Berdasarkan kompetensi. Berdasarkan kompetensi. Hari ini kita akan bicara tentang ahli, berbicara tentang expert, maka kita berbicara tentang kompetensi. Jadi manusia ini kan ada orang yang punya kompetensi, ada orang yang tidak mempunyai kompetensi. Yang tidak mempunyai kompetensi namanya inkompeten. Inkompeten, tidak berkompeten, tidak cakap, tidak terampil, itu inkompeten. Jadi, dalam hal apa saja. Kemudian, keterampilannya itu, kompeten atau tidak kompetennya, ada kalanya dia dalam keadaan sadar, maupun dalam keadaan tidak sadar. Nah, ini banyak dipelajari di dalam dunia neurolinguistic programming, ketika mengenalkan bagaimana kategori manusia. Di dalam ilmu-ilmu yang dipelajari NLP, itu ada yang namanya hierarchy of kompetensi. Hierarchy of kompetensi. Jadi hierarki, tingkatan kompetensi. Nah, maka yang pertama itu adalah orang yang unconscious incompetent. Unconscious incompetent. Jadi dia tidak sadar, dalam keadaan tidak sadar, dia tidak menyadari bahwa dia tidak kompeten. Dia tidak mengerti bahwa hidup itu perlu menjadikan dirinya untuk memiliki kompetensi. Orang ini berarti sudah tidak memiliki keterampilan dan tidak merasa butuh untuk memiliki keterampilan. Orang-orang ini susah diajak maju karena dia tidak paham kebutuhan sendiri tentang dirinya, harus kemana arahnya dia tidak sadar. Nah, orang-orang ini ya orang-orang yang tidak tahu menahu tentang dirinya.
naik lebih sedikit satu tingkatan lagi, namanya adalah conscious incompetent. Conscious incompetent. Hampir sama dengan pengkategorian yang namanya taksonomi Imam Ghazali. Ya. Pengkategorian yang Imam Ghazali, ini ada dua yang namanya, yang kedua ini adalah conscious incompetent. Jadi orang ini yang macam yang kedua, tingkatan yang agak lebih tinggi ini adalah dia ini belum memiliki keterampilan. Jadi umpama, kalau bagaimana sih cara jualan? Dia lah enggak tahu cara jualan. Bagaimana sih cara jualan di Facebook? Nah, dia belum mengerti bagaimana cara jualan di Facebook. Bagaimana cara jualan di Instagram? Bagaimana cara jualan di WhatsApp, di sosial media? Atau bagaimana cara jualan di belantara internet di dunia maya? Orang ini tidak memiliki keterampilan di sana. Orang ini inkompeten. Orang ini inkompeten. Tetapi orang ini conscious. Mempunyai consciousness. Memiliki kesadaran, sadar bahwa terampil berjualan di dunia maya itu penting. Ya, banyak loh orang yang sadar ini, tapi dia memang juga tidak kompeten. Nah, orang ini lebih mending. Orang ini seperti yang tadi itu, orang yang butuh dipandu. Nah, kalau tadi kan butuh dipandu untuk lebih tahu, lebih bijaksana, sekarang butuh dipandu untuk menjadi kompeten, lebih kompeten, untuk terampil gitu, untuk cakap. Nah, kemudian naik lebih tinggi lagi, itu namanya adalah conscious kompeten. Jadi yang pertama tadi ya, mungkin ada yang mau mencatat. Yang pertama adalah unconscious incompetent. Yang kedua, conscious incompetent. Yang ketiga adalah conscious competent. Orang ini sadar, kemudian berlatih, kemudian dia belajar. Jadi kalau orang yang pertama tadi dari unconscious incompetent menuju conscious incompetent, itu hanya sekedar diberitahu, kamu itu loh, atau disadarkan, gitu ya, disadarkan, diberitahu, kamu ini perlu begini. Zaman sekarang itu sudah dunia maya itu ya bisa bertemu dengan banyak orang, kamu bisa jualan, kamu bisa bertemu dengan banyak orang, bikinlah kolam, bikinlah tribes. Nah, kalau di WhatsApp misalnya, bisa update status kalau dia sudah memiliki kontak, katakanlah dikumpulkan di Google Kontak, misalnya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, wah disadarkan, baru dia, tapi dia belum tahu gimana caranya. Nah itu yang tingkat kedua. Tingkat yang ketiga adalah dengan cara belajar. Ketika dia sudah sadar, tapi dia inkompeten, dia harus belajar. Dia harus belajar. Nah, dia harus belajar. Nah, belajar ini untuk ada sifatnya adalah pengetahuan, berarti dia banyak membaca, dia banyak mendengar, dia banyak berdiskusi, ya gitu kan? Ada yang namanya keterampilan membaca, keterampilan mendengar, keterampilan berpikir bahkan. Terus kemudian keterampilan untuk melakukan, berarti ada unsur praktek di sini. Jadi urutannya adalah dari tidak sadar, menjadi sadar, dan kemudian mau belajar dan mau berlatih. Mau apa? Praktek. Itu seperti itu.
Kemudian baru menurut hierarchy of kompetensi ini, manusia yang terakhir adalah unconscious competent. Jadi maksudnya adalah orang ini mempunyai kompetensi, mempunyai kecakapan, mempunyai keahlian, tapi sudah di luar kesadarannya. Sebenarnya saya lebih cocok mengatakan bukan unconscious, tapi subconscious. Saya secara pribadi. Tapi itu sudah menjadi teori internasional. Saya lebih suka menyebutnya subconscious. Menjadi sesuatu yang dilakukan di bawah kesadaran. Bukan di dalam ketidaksadaran, tetapi di bawah kesadaran. Nah, orang-orang seperti ini akan melakukan tanpa berpikir. Tanpa melalui proses berpikir. Seperti kita kalau misalnya kalau sedang belajar nyetir mobil. Nah, kalau sedang pertama kita ini belajar nyetir mobil, kita ini melalui proses berpikir keras. Bahkan ketika dibel dari belakang oleh orang-orang yang gregetan kepada kita, kenapa kok pelan sekali? Kita ini keringatnya keluar. Pikiran ini bekerja keras. Tapi kalau kita sudah bisa, dan itu sudah di luar pikiran sadar kita, yakni maksudnya di subconscious, maka kita nyetir mobil pun bisa nggak usah pegang kendali, ya. Kita bisa melepaskan setirnya, ya. Bahkan yang nakal, dablek itu bisa sambil telepon-teleponan gitu kan, sambil berbicara, dan itu adalah sudah di luar pikiran, ya, di luar pikiran. Maksudnya adalah melakukan sesuatu tanpa harus melalui proses berpikir. Dan untuk bisa begitu, dia ini harus melakukan latihan. Harus melakukan latihan. Jadi kalau begitu sederhana sekali pembicaraan kita malam hari ini. Kalau kita sekolah tinggi-tinggi, kenapa kok tidak ahli? Kenapa kok kita tidak ahli di sekolah formal? Padahal kita ini sarjana. Sarjana itu artinya adalah ahli. Sarjana itu artinya adalah ekspor. Sarjana itu artinya adalah mastah. Bahkan kalau di Indonesia kan adalah ahli madya gitu kan, ahli muda gitu kan, dianggap itu ahli. Tapi faktanya banyak di antara kita yang sekolah-sekolah formal masih hanya menyandang gelar tapi belum menyandang keahlian. Berarti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang proses itu tidak dijalani, sesuatu yang proses itu tidak dilampaui, sesuatu yang proses tidak dijalankan. Yaitu yang namanya latihan. Nah, yang namanya latihan. Dan latihan ini bukan hanya sekedar latihan, tapi latihan yang memang disengaja. Maka ada sebuah istilah yang sangat menarik, itu adalah deliberate practice. Latihan yang disengaja. Latihan yang diprogram. Jadi kalau pengen kapasitasnya bertambah, latihannya ditambah. Mungkin bebannya ditambah. Mungkin waktunya ditambah. Mungkin pelatihnya mencarikan sparring partner yang berbeda tingkatannya. Dikasih persoalan yang lebih sulit. Dikasih persoalan yang lebih rumit. Dan biasanya orang-orang seperti itu ada loh, banyak terjadi yang namanya street smart, cerdas di jalanan. Jadi dia dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham, dari paham menjadi terampil, dari terampil menjadi ahli. Jadi ada istilah yang lebih keren lagi, namanya sudah menjadi jagoan. Namanya jagoan. Karena dia benar-benar sangat menguasai bidangnya itu. Jadi umpama dia ditanding dengan siapapun, dia sudah jagoan. Udah master itu, orangnya jagoan. Nah, kira-kira itu yang bisa saya
saya sampaikan di permulaan, nanti bisa kita kembangkan ketika mungkin terjadi diskusi di antara kita. Saya kembalikan kepada host. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Kafas Channel yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang sangat luar biasa terkait dengan menjadi seorang master. Jadi sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab, kita saksikan bersama terlebih dahulu jeda iklan informasi berikut ini.